Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Harun Effendi dalam informasi pagi. Untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 15 September 2021. Beberapa informasi terhangat dan terdepan akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan berikut informasinya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan negara-negara ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama dan fasilitasi perdagangan dengan mitra dialog serta menjamin kelancaran arus rantai pasok obat dan alat kesehatan untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini dikatakan Menteri Perdagangan Lutfi dalam keterangannya pada Selasa kemarin di Jakarta. Hal ini disampaikan saat hadir di hari pertama rangkaian pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN dengan negara mitra secara virtual pada Senin, dan kali ini Menteri Perdagangan Lutfi menghadiri pertemuan dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Swiss. Mengawali rangkaian pertemuan tersebut dengan negara mitra dialog, para Menteri Ekonomi ASEAN bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok pada pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal penting terkait dengan hubungan ekonomi ASEAN dan Tiongkok. Informasi bersumber dari antaranews.com. Sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada September dan Oktober 2021. Menghadapi musim hujan tahun ini, kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat mencegah atau memitigasi dampak potensi bahaya hidrometeorologi melalui peringatan dini berbasis komponen struktur dan kultur. Pada rapat koordinasi peringatan dini dalam menghadapi ancaman bahaya hidrometeorologi, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyelenggarakan sistem peringatan dini yang efektif dan masif pada setiap tingkatan, baik nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, bahkan masyarakat. Ia mengatakan ini merupakan langkah pengurangan risiko bencana dan tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 sebagai implementasi salah satu strategi pengurangan risiko bencana. Komponen struktur merujuk pada infrastruktur pengamatan dan monitoring seperti yang telah dilakukan oleh lembaga teknis seperti BMKG dan PVMBG. Sedangkan komponen kultur, Prasinta menjelaskan ini sebagai diseminasi peringatan dini dan kapasitas masyarakat. Lebih lanjut, Prasinta menambahkan untuk komponen struktur yaitu institusi pemerintah seperti BMKG, PVMBG, Kementerian PUPR sudah memiliki sarana prasarana monitoring yang sudah cukup maju untuk bisa memberikan peringatan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat. Pada konteks ini, Prasinta menekankan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD melalui Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops menjadi sangat penting. Prasinta juga berpesan upaya para pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan informasi maupun melakukan koordinasi yang dibutuhkan untuk aksi dini atau early action di tingkat masyarakat. Informasi bersumber dari republika.co.id. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menaikkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Terbitnya Perpres ini diharapkan kian meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di tanah air. Dengan Perpres tersebut setidaknya menjadi regulasi memperkuat bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk membantu dalam hal alokasi anggaran. Hal ini dikatakan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Jakarta Selasa kemarin.
Yakut menyampaikan Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 September 2021. Penyusunan Perpres itu turut dilakukan Kementerian Agama dengan melibatkan para pihak dari lintas kementerian atau lembaga negara dan stakeholder pesantren. Yakut menjelaskan dengan Perpres ini, Pemda juga bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pesantren. Hal ini menjadi langkah positif sebab selama ini ada keraguan sebagian Pemda mengalokasikan anggaran untuk pesantren. Pemicunya karena anggapan pos pendidikan keagamaan dicap sebagai urusan pusat atau Kemenak. Pun ia menyebut pada pasal 9 Perpres nomor 82 tahun 2021 jelas mengatur Pemda dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai kewenangannya. Pendanaan tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah baik untuk membantu penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi bersumber dari fifa.co.id. Pemerintah tidak menolerir ancaman dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan G20 yang akan digelar di Indonesia pada 2022 mendatang. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, TNI dan Polri sudah siap mengantisipasi sejak dini. Indonesia disebut akan memimpin penyelenggaraan G20 sekaligus menjadi tuan rumah untuk ratusan pertemuan, termasuk diantaranya konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada 2022. Indonesia dijadwalkan secara resmi memimpin G20 pada Desember 2021 setelah menerima estafet kepemimpinan dari Italia yang menjadi ketua sekaligus tuan rumah G20 tahun ini. Jelang penyelenggaraan G20, prosedur keamanan untuk seluruh kegiatan dan pengamanan terhadap delegasi G20 telah disiapkan. Informasi bersumber dari gpnn.com. Dan terasa berikut informasi yang terakhir. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Legend TNI Dudung Abdurrahman mengajak prajuritnya untuk tidak fanatik berlebih terhadap agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sepakat dengan Legend Dudung. Fanatisme terhadap agama perlu diarahkan ke diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Arah fanatisme ke dalam diri bisa menjadi seorang erat memegang keyakinannya, namun fanatisme tidak perlu diarahkan untuk orang lain yang berbeda keyakinan. Yakut juga sepakat dengan pernyataan Legend Dudung bahwa semua agama benar. Yakut menjelaskan semua agama benar menurut pemeluk agama masing-masing. Ini bukan relativisme agama, melainkan toleransi. Pangkostrat Dudung berbicara di Batalion Zipur 9 Kostrat Ujung Berung, Bandung pada Senin kemarin. Dia mengingatkan jajarannya tidak bersikap fanatik terhadap agama. Dudung juga mengingatkan prajuritnya selalu bersyukur atas segala kondisi, terkhusus dalam situasi pandemi COVID-19. Dia lalu menekankan soal profesional dan proporsional baik dalam latihan maupun menerapkan tradisi pembinaan terhadap prajurit baru. Dudung minta perilaku yang bersifat kekerasan dihindari oleh prajuritnya. Informasi bersumber dari detiknews.com. Mitra Sam yang terus demikian informasi pagi untuk kesempatan pagi hari ini di edisi Rabu 15 September 2021. Yang bertugas Harun Effendi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama 103,5 Azam FM.